Kita tahu Tuhan mau mengajar kepada kita. Ayat 28, apakah orang waktu mengirik, memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus menerus memukulnya sampai hancur. Gandum aja masa dihancurin sama sekali pakai gerobak, roda gerobak yang besar. Berkali pakai ulekan juga jadi. Nah, gandum, saudara-saudara, kalau kita tergantung bagaimana kita mau buat rotinya, mau jadi bagaimana. Kalau kita mau bikin roti yang halus, ya gandumnya dihalusin. Tapi sekarang juga roti juga ada yang rotinya namanya itu whole grain. Whole grain artinya butir-butir gandum itu masih bundar, sehingga ada roti namanya roti yang halus, ada putih, ada roti yang full grainnya, masih ada potongan-potongan dari gandum di dalamnya. Nah, rasanya orang yang bikin ini kok malas amat. Kenapa gandumnya nggak dihancurin sekali? Justru masih ada sepotong-sepotong. Itu justru yang paling diodoyan sekarang orang. Karena itu katanya kalau masih penuh itu dia menyingkirkan kolesterol. Roti malah yang lebih enak, makannya lebih enak, lebih sehat dan sebagainya. Nah, itulah ajarkan di Alkitab, ajarkan begini. Dan sekalipun orang menjalankan atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Apa maksud yang kita bawa? Apa yang kita inginkan, buah dari apa yang kita tanam? Saudara-saudara, kita perlu minta hikmat daripada Tuhan untuk mengajar kita bagaimana menanam dan apa yang kita tanam, bagaimana kita pakai hasilnya, bagaimana kita menjalankannya, perlu dihaluskan atau tidak sampai halus sama sekali dan sebagainya. Itulah yang pakai. Nah, untuk itulah Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada Tuhan, sehingga akhirnya ayat 29 berkata, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Kalau sampai apa yang kita tanam itu sampai berhasil, ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Tuhan yang menguasai seluruh bumi ini, Tuhan yang mengatur. Saudara-saudara, orang sudah khawatir tentang akan terjadinya bencana bala kelaparan. Karena apa? Katanya air sudah makin banyak, laut tambah air dan sebagainya. Tapi di lain pihak air minum makin susah. Tuhan atur, Tuhan yang atur. Dan apapun yang kita dapat sebagai hasil kita, marilah kita akui ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Haleluya. Berapa orang yang sakit kusta datang kepada Yesus? Siapa tahu? Berapa orang kusta yang datang kepada Yesus minta kesembuhan? Duh, saya tanya-tanya udah begini-begini. Aduh, jadi udah tahu udah 10 ya. 10 orang. Mereka datang cari kesembuhan kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, pergi kamu tunjukkan dirimu kepada imam. Tidak disuruh pergi ke dokter. Sebab Yesus tahu mereka sakit kusta. Yesus tahu bahwa mereka mencari kesembuhan. Tapi Yesus tahu iman mereka. Sebab menurut peraturan yang berlaku di Israel waktu itu, tiap orang sakit kusta tidak boleh tinggal di dalam kota. Mereka dibuang keluar kota. Saya pernah khotbah kepada saudara, bukan? Ada orang kusta,
Lantas mereka tinggal di luar kota. Mereka bilang waktu kami masuk kami mati, nggak diterima. Kami tinggal di sini, kami mati juga. Kalau ada tempat musuh, kami masuk ke tempat musuh, mati, ya atau hidup barangkali nggak tahu bagaimana. Jadi pikir mereka daripada mati di sini, mati di kota, pergi ke sana, siapa tahu. Dan mereka pergi ke tempatnya musuh, ketahuan apa terjadi? Mujizat terjadi. Banyak makanan sedang ketinggalan, banyak kekayaan sedang ketinggalan karena musuh sudah lari